Penderitaan yang dialami rakyat Indonesia akibat dari penjajahan, membangkitkan semangat perjuangan seluruh masyarakat baik dari kalangan atas maupun kalangan masyarakat bawah untuk bersatu melawan penjajah. Ketika Belanda kembali melakukan agresinya di Indonesia khususnya di Cirebon dan Brebes, Desa Karangjunti menjadi salah satu basis tempat perlawanan dari beberapa laskar perjuangan seperti Hizbullah, Sabilillah dan Tentara Keamanan Rakyat (TKR). Kondisi letak desa yang strategis membuat pimpinan dari beberapa laskar perjuangan menempatkan Karangjunti menjadi pusat komando guna melakukan perlawanan secara gerilya. Karangjunti mempunyai sebutan sendiri oleh masyarakat luas pada masa kemerdekaan, yaitu Birayu. Hal ini dikarenakan adanya pembantaian yang dialami penduduk Karangjunti oleh Belanda. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan sejarah rakyat Karangjunti dalam melakukan perlawanan terhadap Belanda dan juga kiprah masyarakat desa Karangjunti dalam mempertahankan kemerdekaan RI di Jawa pada tahun-tahun 1945 sampai tahun 1947. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah, dengan menggunakan metode historis. Metode historis adalah suatu proses menguji dan menganalisis secara kritis dan sistematis guna menemukan data yang tepat. Dalam pembahasan permasalahan, penulis menggunakan teori konflik dan menggunakan pendekatan sosiologis dan politik. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kiprah masyarakat desa Karangjunti dalam mempertahankan kemerdekaan, mempunyai keterkaitan di berbagai peristiwa seperti peristiwa di Surabaya, Linggarjati dan peristiwa di Karangjunti. Kisah Bledugan di Desa Karangjunti. Cerita ini sudah mulai pudar dan tak pernah lagi dibicarakan di masyarakat Desa Karangjunti, tapi sebenarnya ada baiknya kalau ini dicatat kembali agar bisa didengar oleh anak cucu dari keluarga Karangjunti, dimanapun mereka berada. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1947 atau 1948. Kisah nyata ini dinamakan dengan istilah Bledugan. Asal-muasal terjadinya peristiwa Bledugan itu sendiri ada dua versi dari cerita yang beredar di Desa Karangjunti. Versi pertama mengatakan asal-muasalnya hanya karena salah jawab dari salah seorang warga Karangjunti yang ketika ditanya Belanda apa pekerjaan orang Karangjunti. Penduduk itu katanya menjawab bertempur. Bertempur di sini maksudnya istilah untuk orang yang pekerjaannya jual beli padi dan beras atau orang Karangjunti asli mengatakan tempuran.
Tetapi pihak Belanda mengartikannya lain, yaitu sebagai masyarakat yang suka bertempur atau berperang. Sehingga keesokan harinya oleh pihak Belanda desa Karangjunti digempur habis-habisan, ditembaki meriam dan kanon, juga dikirim bala tentara Belanda menyerang desa Karangjunti dan membumi hanguskannya segala isinya. Tetapi pihak Belanda mengartikannya lain, yaitu sebagai masyarakat yang suka bertempur atau berperang. Sehingga keesokan harinya oleh pihak Belanda desa Karangjunti digempur habis-habisan, ditembaki meriam dan kanon, juga dikirim bala tentara Belanda menyerang desa Karangjunti dan membumi hanguskannya segala isinya. Sedangkan versi yang lain mengatakan, dan ini dari sumber yang bisa dipercaya, beliau adalah BP Samsuri atau BP RT Dina, pernah mengatakan bahwa asal-muasal digempurnya desa Karangjunti oleh tentara Belanda itu karena memang mencari ekstremis yang menurut Belanda sangat meresahkan kedudukan Belanda di wilayah Ciledug, Jawa Barat. Sedangkan masih menurut penuturan BP Dina, yang dimaksudkan ekstremis oleh pihak Belanda tersebut tak lain adalah pemuda pejuang asal Karangjunti yang tergabung dalam beberapa gerakan pemuda seperti Pemuda Marhen, Hizbullah dan lain-lain. Sejak dulu pemuda Karangjunti dikenal sebagai pemuda pejuang yang pemberani. Tapi karena persenjataan dan personil yang tak seimbang, maka terpaksa para pejuang menghindari pertempuran langsung. Sebenarnya berita penyergapan oleh pihak Belanda sudah diketahui oleh para pejuang desa Karangjunti, tapi sayangnya tidak menyangka sama sekali jika akan terjadi pembantaian warga sipil tak berdosa. Karena para pejuang yang dicari tidak ada di desa Karangjunti, maka semua orang dewasa laki dua dikumpulkan di lapangan, dijejerkan kemudian ditembaki hingga mati semua. Masih ada saksi mata yang masih hidup atas kejadian tersebut. Adalah Mang Rukim, masih termasuk kerabat admin, yang termasuk orang yang dikumpulkan di lapangan untuk dieksekusi mati, tapi sebelum peluru menyerang dia sempat menjatuhkan diri dan bercampur dengan orang lain yang mati ditembaki tentara Belanda. Jelas saja dia dan yang lainnya mandi darah atas pembantaian itu. Tidak sampai di situ, karena di Tenggarai masih hidup, Mang Rukim ditusuk lagi pakai bayonet, yaitu pisau yang ada pada senapan laras panjang. Sehingga ususnya sempat keluar dari perutnya. Kalau mau diperhatikan sampai sekarang juga masih ada bekas luka tusukan bayonet di perut Mang Rukim. Ini adalah kejadian yang asli terjadi atas kekejaman penjajah Belanda di desa Karangjunti. Mungkin kita harus rela menyisihkan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mewujudkan Karangjunti sebagai desa yang
Mungkin kita harus rela menyisihkan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mewujudkan Karangjunti sebagai desa yang benar-benar terlepas dari berbagai penindasan penjajah. Cuma sekarang ada perbedaan sistem penjajahan, kalau dulu langsung kelihatan yang menjajah itu Belanda atau Jepang. Sekarang tak kelihatan secara kasat mata, yang jelas kita sangat dirugikan oleh penjajahan. Sudah saatnya warga Karangjunti menjadi warga yang merdeka dan mempunyai kekuatan sendiri dalam target yang paling kelihatan tapi juga tak mudah pelaksanaannya adalah melawan kebodohan dan kemiskinan. Mari kita tetap berjuang. Kisah Bledugan di Desa Karangjunti. Cerita ini sudah mulai pudar dan tak pernah lagi dibicarakan di masyarakat Desa Karangjunti, tapi sebenarnya ada baiknya kalau ini dicatat kembali agar bisa didengar oleh anak cucu dari keluarga Karangjunti, dimanapun mereka berada. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 1947 atau 1948. Kisah nyata ini dinamakan dengan istilah Bledugan. Asal-muasal terjadinya peristiwa Bledugan itu sendiri ada dua versi dari cerita yang beredar di Desa Karangjunti. Versi pertama mengatakan asal-muasalnya hanya karena salah jawab dari salah seorang warga Karangjunti yang ketika ditanya Belanda apa pekerjaan orang Karangjunti. Penduduk itu katanya menjawab bertempur. Bertempur di sini maksudnya istilah untuk orang yang pekerjaannya jual beli padi dan beras atau orang Karangjunti asli mengatakan tempuran. Tetapi pihak Belanda mengartikannya lain yaitu sebagai masyarakat yang suka bertempur atau berperang. Sehingga keesokan harinya oleh pihak Belanda Desa Karangjunti digempur habis-habisan ditembaki meriam dan kanon, juga dikirim bala tentara Belanda menyerang Desa Karangjunti dan membumi hanguskannya segala isinya. Sedangkan versi yang lain mengatakan, dan ini dari sumber yang bisa dipercaya beliau adalah BP Samsuri atau BP RT Dina, pernah mengatakan bahwa asal-muasal digempurnya Desa Karangjunti oleh tentara Belanda itu karena memang mencari ekstremis yang menurut Belanda sangat meresahkan kedudukan Belanda di wilayah Ciledug, Jawa Barat. Sedangkan masih menurut penuturan BP Dina yang dimaksudkan ekstremis oleh pihak Belanda tersebut tak lain adalah pemuda pejuang asal Karangjunti yang tergabung dalam beberapa gerakan pemuda seperti Pemuda Marhen, Hizbullah dan lain-lain. Sejak dulu pemuda Karangjunti dikenal sebagai pemuda pejuang yang pemberani. Tapi karena persenjataan dan personil yang tak seimbang maka terpaksa para pejuang menghindari pertempuran langsung. Sebenarnya berita penyergapan oleh pihak Belanda sudah diketahui oleh para pejuang Desa Karangjunti, tapi sayangnya tidak menyangka sama sekali jika akan terjadi pembantaian warga sipil tak berdosa. Karena para pejuang yang dicari tidak ada di Desa Karangjunti maka semua orang dewasa laki dua dikumpulkan di lapangan, dijejerkan kemudian ditembaki hingga mati semua. Masih ada saksi mata yang masih hidup atas kejadian tersebut. Adalah Mang Rukim, masih termasuk kerabat admin, yang termasuk orang yang dikumpulkan di lapangan untuk dieksekusi mati, tapi sebelum peluru menyerang dia sempat menjatuhkan diri dan bercampur dengan orang lain yang mati ditembaki tentara Belanda. Jelas saja dia dan yang lainnya mandi darah atas pembantaian itu. Tidak sampai di situ, karena di Tenggarai masih hidup Mang Rukim ditusuk lagi pakai bayonet, yaitu pisau yang ada pada senapan laras panjang. Sehingga ususnya sempat keluar dari perutnya, kalau mau diperhatikan sampai sekarang juga masih ada bekas luka tusukan bayonet di perut Mang Rukim. Ini adalah kejadian yang asli terjadi atas kekejaman penjajah Belanda di Desa Karangjunti. Mungkin kita harus rela menyisihkan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mewujudkan Karangjunti sebagai desa yang
Mungkin kita harus rela menyisihkan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mewujudkan Karangjunti sebagai desa yang benar-benar terlepas dari berbagai penindasan penjajah. Cuma sekarang ada perbedaan sistem penjajahan, kalau dulu langsung kelihatan yang menjajah itu Belanda atau Jepang. Sekarang tak kelihatan secara kasat mata, yang jelas kita sangat dirugikan oleh penjajahan. Sudah saatnya warga Karangjunti menjadi warga yang merdeka dan mempunyai kekuatan sendiri dalam mengatur kehidupannya sendiri. Target yang paling kelihatan tapi juga tak mudah pelaksanaannya adalah melawan kebodohan dan kemiskinan. Mari kita tetap berjuang.